Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Bung Ayus di acara program pelaku usaha UMKM di channel BAP 17 TV dan Bas Group. Saat ini saya berada di kota Banjarsari, Kabupaten Ciamis, tepatnya Desa Ratawangi. Di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, tepatnya di Desa Ratawangi. Di Desa Ratawangi, dan narasumber kami saat ini adalah Bapak Haji Heri. Beliau adalah salah satu pelaku usaha UMKM yang menjalankan usahanya sudah cukup lama di bidang beras ya Pak ya. Dan saat ini kami mau berbincang-bincang dengan Pak Haji Heri untuk menceritakan tentang pengalaman usaha di saat dan sebelum menghadapi PPKM tadinya sekarang, sama harapan ke depan di saat memasuki masa-masa di era digitalisasi. Mas kenapa tidak parates di padinya di sebab Mas sehat. Tong hilap 5M. Jaga jarak, social distancing padinya. Assalamualaikum Pak Inten padinya. Apunten waktosna paminten abi kapan ka kusundala padinya. Pak Haji kedua paminten abi silaturahmi. Kedua paminten abi bagi mengkomunikasikan perihal program yang dipersiapkan oleh kami dan tim perihal program digitalisasi untuk menyongsong di era digitalisasi ini supaya para pelaku UMKM bisa meningkatkan distribusi secara digital. Asal singkat waktu bisa berbincang-bincang pentingnya jelas perihal perusahaan dari awal sampai dengan kondisi saat ini dan kondisi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaku usaha UMKM di bidang beras. Ya, dari mulai tahun 2002 Islami tentunya. sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan walaupun luar biasa perjalanan Ya, proses. Kami dari 2002 alhamdulillah berjalan mulus dengan pemasaran pun sangat ya karena belum ada persaingan lah, belum banyak persaingan. Iya. Kita tetap berjalan mulus dan alhamdulillah hasilnya pun bagus, tidak ada kendala. Iya. Berjalan sampai tahun 2010 pun masih berjalan mulus. Karena memang dunia bisnis itu di bidang beras itu belum banyak pemain-pemain yang lain. Iya, itu pastinya. 2000 itu dari 2010 pastinya. Ya, 2010 mulai banyak pemain baru. Ya, yang menjadi kendala di lapangan itu persaingan yang kurang sehat. Maksudnya Pak, dari mulai pembelian gabah. Ya, itu kan ketika kita beli gabah, orang itu tergantung pemasarannya. Orang kan lain, nggak semua orang bisa memasarkan beras dengan baik atau dengan harga yang bagus. Jadi kan dari petani sudah dipasok dari petani. Awalnya kami persaingan teh. Awalnya kan kami itu memberikan dari mulai pupuk. Jadi dibina dari awalnya. Tapi kan namanya di lapangan persaingannya yang terjadi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika mereka udah kami beri pupuk atau apapun fasilitas, tapi melihat harga yang mahal, harga Rp50 pun larinya nggak lari. Nah kami kan nggak bisa mengikuti harga yang begitu ini kan. Tetap kita melihat pasar. Tapi kalau saya melihat pasar saya misalkan di angkanya
8.000 harus beli padi 400. Tapi ketika saingan kami yang lain, pemain lain kan, pemain usaha pelaku usaha lain punya harga penjualan yang di atas 8.000, nah ini yang akan menjadi persaingan kompetisinya. Ketika kami tidak mengikuti yang punya pasar bagus, kita nggak punya barang. Betul. Itulah terjadi emosional di sini. Emosional. Akhirnya kita ikut mengejar harga tanpa memperhitungkan resiko. Kita nggak bisa menjual dengan harga itu, tapi karena persaingan itulah terjadi. Komuniti yang ada, persaingan di komuniti yang ada berarti karena itu keterbatasan akses dan komunitasnya. Karena tidak ada satu wadah yang mengatur. Karena ada yang mengatur. Betul. Soalnya pasar beras itu liar. Dan jadi tidak tertata ya Pak. Tidak tertata. Dan siapa yang kuat, siapa yang berani, itulah pelaku yang menang. Betul. Satu, kuat dari permodalan. Dua, berani dalam segi timbangan. Itu kan. Memainkannya. Itu yang terjadi. Kenapa? Kalau beras jelas tidak ada selisih yang besar di mana-mana. Keberanian kita untuk main di situ. Kalau kita monoton, profit marginnya tidak besar, tipis ya. Hampir semua rata-rata di pasar manapun yang namanya beras sudah terkontrol harganya. Apalagi waktu itu kan ada net juga kan. Tapi di lapangan lain. Itulah yang menjadi kendala kami itu. Persaingan sehat. Itu di komunitas yang berjalan di saat Pak Haji menjalani dari tahun 2002 sampai dengan saat ini Pak Haji. Sampai saat ini kalau terlalu banyak pesaing atau pelaku usaha di bidang itu, mulailah goyah Pak. Sedangkan pasar masih sama. Itu kan terus lahan pun nggak bertambah sama. Pelaku usaha bertambah. Jadi saling dugdak begitu, dan akhirnya pun di pasar ini. Ketika kami jual ke pasar, sebenarnya dengan harga padi sekian ratus, itu harus menjual sekian ribu kan? Betul. Itu tidak terjadi sinkronisasi. Kenapa? Saling hantam. Nah, kita punya langganan ke toko ini misalkan, jual dengan 8.000. Mereka yang baru berani jual di bawah 8.000. Kita kalah di situ. Itu yang menjadi kendala. Apalagi sekarang di musim pandemi ini. Ini juga terdampak Pak. Inilah yang sangat berdampak kan. Laku usaha di bidang beras terpukul Pak. Sebenarnya ini sektornya dari mana aja nih Pak? Bisa sampai drop. Pertamanya itu dari sektor itu ya bisa. Sebenarnya kalau memang berjalan itu dengan bagus, itu kan tertata dengan rapi atau ada semacam keterbukaan, itu enak buat pelaku usaha. Karena harga yang ditawarkan kan jelas 12.000, di atas 11.000 lah. Tapi ke kami selaku pelaku usaha dimainkan berat ya Pak dia 7.500, 8.000, kan selisihnya berapa? Itu selisih harga yang sekian ribu itu kemana? Kalau diberikan ke pelaku usaha itu akan mendongkrak sebenarnya dengan adanya PPKM. Tapi karena ini monopoli yang terjadi, ya nggak? Orang-orang itu yang menguasai pasar, menguasai permain ini dengan birokrasi lah. Akhirnya kami tidak bisa mengikuti program ini, ke pasar pun akhirnya lesu dengan sendirinya. Goyang. Itulah yang menjadi kendala. Makanya harapan kami selaku pelaku usaha di bidang beras khususnya, memang harus ada penataan ditata kembali harus seperti apa, distribusinya kemana, gitu kan, supaya bisa ada keseimbangan lah, komunitasnya bertambah ya Pak, melebar saya. Makanya dengan adanya era digitalisasi ini, dengan program ini, saya berharap nantinya produk yang saya buat di sini kan akan terakses oleh konsumen. Betul. Tidak akan ada mata rantai yang terlalu panjang, birokrasi panjang, ya, yang akan mengakibatkan harga semakin hilang, semakin tipis. Yang seharusnya ke konsumen 8.000 bisa jadi hanya 7.000, 7.500 ya nggak? Kan hilang pas itu gitu. Nah, makanya margin kami kadang-kadang ya nggak ada sama sekali. Itulah yang menjadi kendala selama ini. Itu harus penataan ulang. Iya betul. Iya makanya kan
dengan adanya program yang disiapkan oleh kamu tadinya secara digitalisasi itu nanti kan akan terakses jaringan gitu kan, yang dimana nanti sudah terakses itu akan meningkatkan potensi potensi untuk meningkatkan income karena kan akses sudah terbuka, jadi tidak hanya berkecimpung di dalam satu lingkungan yang sama gitu kan, sedangkan kebutuhan OPEC dan yang lainnya itu kan terus meningkat ya. Makanya kita siapkan secara digitalisasi ini memperluas pasar di mana nanti akan meningkatkan potensi, dan dari meningkatkan potensi itu sudah jelas nanti besar kesempatan untuk meningkatkan income gitu kan, dan dari situ nanti kita support hal-hal yang memang untuk menunjang dari peningkatan income tersebut pagi ke depan gitu kan. Dan memang fasilitas ini juga kan nanti tidak akan melibatkan kepada para pelaku usaha UMKM, ini betul-betul fasilitas dari kami juga ini gratis pagi gitu kan. Jadi betul-betul ini untuk mendorong gitu kan, karena selama ini selama saya berkecimpung di dunia mikro itu kan, hal yang paling utama yang memang harus diperhatikan itu adalah distribusi. Betul, terus utama ya. Iya, utama gitu kan. Karena tanpa emang distribusi tidak betul-betul diarahkan dan diperluas, disupport finansial sebagaimanapun, itu tidak akan meningkatkan income nantinya ke depan gitu kan. Justru nanti akan menjadi beban yang cukup memberatkan nanti ke depannya supaya. Nah, makanya dengan digitalisasi ini, dan kami lebih memprioritaskan di awal startingnya itu untuk meningkatkan income dengan membuka distribusi gitu kan. Mudah-mudahan nanti secara digitalisasi ini ya bisa mensupport para pelaku UKM, khususnya Pak Haji, dan yang mungkin ranting-ranting Pak Haji kan bisa tertata dan terbina lagi sampai ke petani gitu kan. Harus mata rantai biar terlalu ini. Betul Pak Haji, yang tadi saya garis bawahi dari pembicaraan Pak Haji juga kan, jadi antara komoditasnya dugdak ya. Gitu. Ibaratnya adu gengsi lah. Padahal sebetulnya beras ini kan betul-betul emang milik kurang lah gitu kan, Indonesia gitu kan. Jadi mudah-mudahan lah gitu kan nanti ya mungkin setelah tertata kembali lagi ya bisa lebih termanage, kontrol dan yang lainnya, khususnya untuk para petani beras dan para pebisnis beras gitu kan, dan alur distribusinya harus pangkas lah. Jadi tidak ruwet tapi terlalu panjang. Harapan saya udah bidang-bidang seperti ini. Iya betul Pak Haji, mudah-mudahan lah setelah sekarang kan kita ikatkan, kita tingkatkan lagi kegotong royongan gitu kan, antara pelaku usaha dan petani dan yang lainnya, terus distribusinya gitu kan lebih terkontrol gitu kan, dan nanti juga kalau sudah terakses akan langsung berkomunikasi dengan pasar. Dan memang ini adalah beras ini yang memang walaupun ya emang nanti kompetisinya kan banyak, tapi kan kebutuhannya juga banyak kalau beras, makanya kan lebih penting gitu kan. Itu mungkin Pak Haji Manawi ayah kembali jadi cukup. Harapan saya memang dengan program ini mudah-mudahan sesuai yang diinginkan, dan insya Allah mendongkrak menambah income untuk para pelaku usaha UKM khususnya bidang beras. Betul Pak Haji, yang memang itu harus dipertahankan gitu kan. Walaupun Pak Haji ini sektor usahanya banyak, tapi teman utama pastinya karena itu mah dari turun temurun ya gitu kan. Makanya harus dikembalikan, tidak akan hilang, dan memang itu jangan sampai hilang bisnis yang dijalankan itu jadi yang utama gitu kan. Yang sektor lain mah tambahan lah gitu kan. Sektor usaha yang lain ini usahanya banyak ya gitu kan, selain di pengelola beras ya, dan di Sari sektor usahanya ada yang lain. Itu mungkin Pak Haji turun wakosna panggilan mudah-mudahan panggilan ke payung biasa
lebar. Amin, 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 amin. Siap. Sampai ya Pak Haji, mohon Pak Haji, mohon sukses semua. Halo. Itu mungkin pemirsa, barusan saya berbincang-bincang dengan Pak Heri selaku pelaku usaha UMKM yang berada di Kota Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dan mudah-mudahan setelah memasuki di era digitalisasi ini, para pelaku UMKM itu bisa lebih terbuka khususnya untuk jalur di distribusi, Terbantu lah. Ya, Paketnya jangan. karena itu adalah poin yang pertama gitu kan. Jadi nanti hal yang paling penting gitu, karena selama saya berkecimpung di mikro juga tadi sudah sebutkan ya, emang poin yang itu yang memang harus betul-betul diperhatikan serius. Manawi, Airi, sementara cukup lah. Sementara cukup. Hatur nuhun paminten Pak Haji, mudah-mudahan paminten kasih sehatnya. Kami beras paminten insya Allah kita tata lagi dengan para pelaku UMKM gitu kan, baik yang sama Pak Haji dan yang dilanjutkan Pak Haji, supaya nanti para pelaku UKM dan UKM bisa lebih baik dan lebih sejahtera. Terdapat kontrol. Betul. Hatur nuhun Pak Haji. Pemirsa, barusan kita sudah berbincang dengan Pak Haji Heri. Terima kasih, hatur nuhun, tong hilap 5M, dan selalu jaga kesehatan, social distancing di saat memasuki masa PPKM hajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi cepat berlalu. Amin. Material mah dipain pacinya. Hari hasil bumi disimpan di mana Pak? Di rumah. Oh, di rumahnya. Iya. Ayeuna ngelola sabaraha hektar panginten lahan teh? Mungkin sekitar 1 bulan. 1 hektar. Bener. Oh iya, buat penyimpanan berasnya Ya. sama Bapak Sudi ya. Serang gado pencuciannya banyak.